Nah sobat, sekarang kita udah bersama Kepala Operasional Ruas Tol Sigli Banda Aceh dan wakilnya. Perekrutan mulai awal Desember atau Januari, mungkin untuk operasional mungkin awal Februari. Oh berarti bakal ada perekrutan staf untuk di operasional nih Pak? Iya betul. Seksi 3? Seksi 3. Berapa orang nih Pak kira-kira tenaga yang dibutuhkan? Berarti ini memang orang lokal atau ada orang dari luar Aceh gitu Pak? Sebisanya kita nanti persiapkan dari orang lokal. Halo sobat, selamat datang di channel Rotok. Kembali lagi bersama saya Noval kali sini. Oke sobat, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas support sobat semua ya. Karena berkat support sobat semua, hari ini channel Rotok sudah di angka 1000 lebih subscriber. Kita mohon dukungannya untuk di like, komen, dan subscribe YouTube kita. Oke sobat, seperti biasa kita berada di Jalan Tol Sibanceh. Ini merupakan jalan tol yang seksi ke berapa, nanti coba kita tanya sama kepala ininya ya, kepala operasional dan wakil kepala operasionalnya di sini. Jadi ini adalah tol ruas Sigli Banda Aceh. Nah, ini kita berada di yang ke Indrapuri Janto ya. Nah, ini belum dibuka untuk umum. Tapi kita bisa di sini dan pakai rompi wakacap nih ya. Oke sobat, ini coba kita tanya dulu sama Pak Sis dan Pak Joko ya. Nah sobat, sekarang kita udah bersama Kepala Operasional Ruas Tol Sigli Banda Aceh dan wakilnya. Ini adalah Pak Joko wakil, dan Pak Sis ini Kepala Operasionalnya Sigli Banda Aceh. Ini koordinator. Koordinator. Ini seksi berapa nih Pak? Seksi 3. Seksi 3. Berarti jadi, seksi 3 itu Indrapuri Janto. Indrapuri Janto. Iya betul. Ini belum dibuka berarti Pak? Belum. Mungkin untuk perekrutan mulai awal Desember atau Januari, mungkin untuk operasional mungkin awal Februari. Oh berarti bakal ada perekrutan staf untuk di operasional nih Pak? Iya betul. Seksi 3? Seksi 3. Paling cepat ya pertengahan Januari lah. Pertengahan Januari? Pertengahan Januari. Karena tenaganya belum ada sih Pak? Belum. Ya. Belum ada. Berapa orang nih Pak kira-kira tenaga yang dibutuhkan nih? Ya, mengikuti kebutuhan dari KAK-nya. Jadi nanti kalau semua petugas ruasnya dari pool tolnya jumlahnya 4, dari security 4, dari kantipnya juga 4. Untuk yang lain itu mengondisikan. Jadi seperti petugas rescue bisa tambah lagi nanti 6 orang. Untuk petugas derek juga 6 orang. Nah, terus petugas pelayanan lalu lintasnya juga kemungkinan 8 orang. 8 orang. Iya. Berarti ini memang orang lokal atau ada orang dari luar Aceh gitu Pak? Sebisanya kita nanti persiapkan dari orang lokal yang sudah mendaftar di website CPI. Nah sobat, buat sobat-sobat yang di Banda Aceh besar yang udah mendaftar di website Citra Persada Infrastruktur tuh nanti bakal dipanggil lagi Pak? Iya. Tuh di nih tahap interview lagi atau gimana? Ya proses pemanggilan, terus nanti ada interview, terus ada psikotes juga. Itu yang ibaratnya yang mereka diterima atau enggak dari hasil psikotes itu sendiri. Dari psikotes tuh Pak? Iya. Ini kita lihat nih, karena belum steril Pak. Karena belum pembukaan, jadi kita lihat masih agak kotor ya. Betul. Karena untuk kendaraan proyek masih lalu lalang di sini. Iya. Ini kira-kira berapa kilometer Pak dari Indrapuri ke Jantonya ini Pak?
kurang lebih 16 lah, kurang lebih 16 km. 16 km ya. Nah, untuk di apa namanya? Di Belang Bintang Indrapuri kan udah diberlakukan tarif tuh. Betul. Apa nanti ini diberlakukan tarif atau enggak, Pak? Nah, itu nanti tergantung dari operasional HK sendiri, karena untuk tol ini kan milik HK. Jadi kalau di sini kita sebagai JLO-nya, jasa layanan operasional. Jadi nanti dari HK sendiri yang menentukan sudah bertarif atau gratis. Oke. Nah, buat sobat yang ingin merasakan bagaimana berada di jalan tol Indrapuri Janto ini, kalian belum bisa datang. Nanti kalau udah buka, ada ininya Pak, pengumuman resmi dari HK atau dari JPI Pak? Dari HK-nya sendiri yang. Oh, dari HK langsung Pak? Dari HK sendiri yang ibaratnya itu bertarif atau masih digratiskan kayak sebelumnya tuh. Yang kemarin itu, Pak? ya. Iya. Oke Pak Joko, mungkin ada tambahan Pak Joko? Kalau menurut saya sih untuk semua pengguna tol sebisanya ya mengikuti perkembangan dari informasinya di website JPI atau di websitenya HK juga bisa seperti itu. Oke. Ya. Pak Sis, ada tambahan Pak? Ya, mudah-mudahan dengan adanya tol di sini warga Banda Aceh atau si Banjai bisa menikmati. Jadi harus saling menjaga, ibaratnya saling merawat lah. Dan ini juga satu terobosan dari pemerintah Aceh atau dari pusat Jakarta juga termasuk untuk sarana transportasi untuk orang-orang Aceh khususnya. Oke. Nah sobat, demikianlah nih wawancara singkat kita ya. Nanti mungkin bisa lebih detailnya bakal ada lagi Pak ke depan Pak. Oke sobat, penasaran gimana indahnya alam di tol Indrapuri Janto nih? Ayo kita jelajahi tol ini. Ayo sobat. Nah sobat, ini baru kita memasuki jalan nih. Ini jangan ditiru ya, kita salah arah nih. Nanti ada jalan masuk nih Pak, enggak? Ada di median tengah itu. Oh. Jadi sobat, ini karena jalan tolnya belum dibuka untuk umum, masih kendaraan proyek yang lalu lalang di sini. Jadi kita masih bisa bebas masuk gini. Tapi tetap safety harus kita utamakan ya. Nah, ini masih ada anjing ya yang berkeliaran. Tapi juga yang sudah dioperasionalkan tuh masih juga ada anjing-anjing liar tuh. Nah, jadi sobat harus berhati-hati saat melewati jalan tol Cipanceh ini. Dan harus diingat selalu dia 60 km per jam minimal Pak. 80. Oh 80 ya? 80 maksimal 100 ya? Nah itu dia. Jadi kecepatan minimal itu 80 km per jam, maksimal 100 km per jam. Jadi jangan melewati itu. Dan untuk tol ini tidak ada penerangan kalau malam hari. Nah, kecuali di interchange Pak. Ya, betul. Itu bedanya tol luar kota sama tol dalam kota. Kalau Iya. tol dalam kota itu Pasti punya lampu Pak. pasti ada lampu penerangan. PCU. Tol luar kota nggak ada. Nggak ada ya. Nah itu dia sobat. Jadi seperti keterangan Pak Sis, ini adalah tol luar kota. Jadi tol luar kota itu nggak ada lampu jalannya. Yang ada lampu jalan itu di setiap interchange mau menuju ke pintu gerbang, pintu tolnya. Atau mendekati rest area. Nah, atau mendekati rest area. Wah, ini rest areanya belum dibangun, Pak. Ada di kilometer 5. Yang tadi itu, Pak. Ya, 53 yang Belum dibangun. di Belang Bintang. Untuk tol Trans Sumatera itu Mas Noval, kalau nggak salah informasi itu Trans Sumatera itu akan dibangun tol sejauh 2014 km. 2014 km dari Banda Aceh sampai ke Lampung. Ya, sekitar Lampung itu 2014 km. 2014 km. Nah itu sobat, itu informasi dari Pak Sis. Kalau nyambung semua sih, Cuma ini belum nyambung Pak, belum habis ya. belum habis. Jadi ada waktu yang tol pertama itu Pak Joko kan, yang sama Pak Suprapto. Nah itu kan ada orang-orang naik motor tuh, ada orang komen, jadi subscriber komen kan, katanya, oh tol di Aceh bisa masuk motor ya, gitu.
operasional. Itu belum operasional. Proyek juga. Orang proyek juga. Itu bukan karena ada motor bisa boleh masuk motor.
Oh enggak, ada turunan. Oh, ini yang jembatan terakhir ini yang masih saya lihat kemarin belum. Yuk, betul. Ujungnya nih, ujung jalan. Hutan ini. Biono. Ini kalau mau ke Padang Tinggi nanti ke sana nih. Cuma kalau sekarang belum bisa, tabrak gunung kita. Ada sungai, Nah ini sungai nih. sungai Amazon. Luar dari dia. Nah sobat, sekarang kita sudah berada di depan gerbang tol Janto. Nah perjalanannya sekitaran berapa menit tadi Pak? 20 menit? Kurang lebihnya. Kurang lebih segitu ya? Kurang lebih 20 menit dari Indrapuri tadi. Mungkin sobat-sobat yang ingin mencoba jalan ini mungkin belum bisa gitu. Kan tadi kita lihat ada yang masih jalannya masih ada jatuh ke bawah, yang belum ada semennya. Karena ini badan jalan ini nanti di aspal juga Pak? Iya, badan jalan di aspal Pak? Di aspal. Oke, demikianlah review singkat jalan tol Indrapuri Janto. Ini seksi 3 tadi Pak? Seksi 3. Nah terima kasih nih buat Pak Sis selaku kepala operasional. Ya. Terima kasih. Nih sama Pak Joko juga sebagai wakil kepala Pak ya? Ya, wakil kepala. Wakil kepala operasional ruas tol Sigli Banda Aceh.
Oke, demikianlah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan ke seluruh teman dan sobat, sahabat, pokoknya semuanya lah ya kan. Terima kasih telah menonton.